Kalau kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita kembali datang beribadah, untuk kita datang mencari wajah Tuhan, untuk kita datang satu dengan lain kita berjumpa. Ya, karena saya selalu katakan bahwa gereja itu seperti family. Gereja itu seperti keluarga, saudara. Ya, kalau ada satu orang yang nggak datang, rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang. Oleh sebab itu, biarlah keluarga besar Philadelphia semakin sehati, kita semakin kompak ya, dan kita semakin sungguh-sungguh ya untuk kita mencari Tuhan, melayani Tuhan, dan kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat datang buat Leo and family ya. Dulu Leo ini tetangga kita seberang gereja ya. Masih ingat banjir-banjir? Oh, nggak pernah dilupakan ya. Sekarang Leo bersama dengan keluarga sudah diberkati Tuhan dan sekarang tinggal di Gadis Serpong. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, menjelang perayaan Natal kita minggu depan tanggal 22 Desember, Saudaraku. Dan tanggal 25 Desember kita adakan ibadah Natal. Jadi 22 itu perayaan Natal, tanggal 25 itu ibadah Natal. Dan dua-duanya penting buat kita. Jangan sampai kita lewatkan. Bahkan sebentar nanti siang ada Natal anak sekolah minggu ya. Jadi ajak anak cucu kita untuk ikut sama-sama melihat dan merasakan mengalami Natal di sekolah minggu. Dan saudara, saya mau katakan ya, anak kita atau cucu kita yang masih kecil, kalau saya begini, ada satu keluarga yang kesaksian begini. Ya, ada satu anak Tuhan, dia bilang begini, saya nggak akan pernah lupa Natal. Kenapa? Karena pada waktu dia masih kecil, dia dibawa sama orang tuanya, saudaraku, dan itu memori buat dia, buat anak tersebut. Bagaimana dia merayakan Natal bersama dengan teman-teman yang lain, ya, bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Lalu kemudian ya dia lihat ada tampilan-tampilan, ada aksesoris Natal. Nah, kebetulan Bapak Ibu, ya ini hasil kreasi dari tim dekorasi. Ini bukan gubuk penderitaan, bukan Leo. Ini gubuk sukacita, ya, di mana Yesus datang ke dalam dunia di sebuah tempat ya, di mana tidak ada penginapan pada waktu itu. Jadi saudaraku, anak kecil ini yang dibawa ke perayaan Natal sekolah minggu di gerejanya pada waktu dulu, itu waktu dia datang, dia hadir, anak ini membekas di hati dan pikiran dia. Memori yang gak pernah dia lupakan. Bahkan ketika guru-gurunya ya nyanyi lagu-lagu Natal sukacita, bahkan mungkin diberikan kado yang sederhana. Aduh, anak ini gak akan pernah lupa. Memori yang pernah dia lihat, yang dia alami, dan itu gak pernah hilang dalam ingatannya dan terus membekas. Dan itulah yang membawa anak ini ketika dia besar, dia mengenal Tuhan, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia ada di dalam jalan yang benar. Jadi mari saudaraku, ya, opa, oma, bapak, ibu, jangan lewatkan kesempatan ini. Bawa anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk mereka bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain, bisa merayakan Natal bersama-sama. Sebentar nanti jam 11 ada Natal sekolah minggu. Hari Sabtu kemarin Natal Youth ya, temanya Welcome Home. Kurang lebih ada 60 orang yang hadir. Puji Tuhan ya. Dari berbagai dulu anak-anak remaja yang pernah beribadah di gereja kita 20 tahun yang lalu, saudaraku, mereka datang, mereka hadir ya, dan temanya kemarin Welcome Home. Welcome Home itu artinya selamat datang ya, pulang kampung ya, mudik, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di minggu ketiga ini saudaraku, saya akan tetap bicara tentang Natal. Nah, Natal itu saudaraku, bagi saya ada dua hal yang sangat luar biasa. Jadi Natal itu bagi saya secara pribadi ada dua hal yang dahsyat, ada dua hal yang sangat membekas di hati saya, Bapak Ibu. Nah, apa sih? Kalau saya boleh bertanya kepada saudara, Natal buat saudara kira-kira gimana? Gimana sambutan saudara terhadap Natal? Bagaimana pemahaman kita tentang Natal? Bagaimana respon kita tentang Natal, saudara? Nah, kalau bagi saya, saudaraku, Natal itu hanya bicara dua hal, dua poin. Simple aja, saudaraku. Ya, jadi Natal bagi saya pribadi, dan saya mau bagikan, saya mau impartasikan kepada saudara, bagi saya Natal itu hanya dua hal, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Hal yang pertama, saudaraku, kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Di dalam Lukas pasal yang pertama, saudaraku, ya, puji Tuhan,
Injil Lukas pasal yang pertama, saudaraku, ya. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38, ya. Tolong tampilkan pimpin, ya. Ayat 35 sampai ayat yang ke-8. Nah, saya akan bacakan buat kita, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Mulai dari ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, kepada siapa? Kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dahsyat saudaraku. 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Lalu ayat 37 bilang begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya enggak. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudaraku, peristiwa Natal ini gak lepas dari peristiwa ketika malaikat Gabriel, angel from heaven, saudaraku, mengunjungi, visit, ya, kepada Maria. Nah, satu Maria gak ngerti apa-apa, saudaraku, ya. Dari sekian perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu, Maria dipilih oleh Elohim. Elohim itu adalah Tritunggal Allah, saudaraku. Maria dipilih oleh Elohim, saudaraku. Ya enggak? Lalu kemudian perjumpaan itu sangat luar biasa. Ketika Maria di rumahnya, saudaraku, saya udah pernah ke rumahnya tahun 2022, ya. Ya Mami ya. Maria ini orang Nazaret, saudaraku. Sampai hari ini ada rumahnya. Sampai hari ini. Dan di rumah itu dibangun gereja. Ya enggak? Nazaret. Jadi Maria ini aslinya orang Nazaret. Dia tinggal di Yerusalem, tapi pindah ke Nazaret, saudaraku. Ya. Nah, ketika malaikat Tuhan mengunjungi Maria di Nazaret, saudaraku, apa yang terjadi? Nah, malaikat itu bilang begini, Roh Kudus akan turun atasmu. Wow. Ya, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab dikatakan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, holy, the son of the living God, anak Allah. Ya, jadi saudaraku, perjumpaan malaikat itu memberikan satu berita, memberikan satu pesan dari sorga, dari Elohim, Tritunggal, saudaraku, Tritunggal Allah kita. Dan dikatakan begini, Maria, dalam tanda petik ya, kamu akan mengandung. Dan itu terjadi karena kuasa Elohim, kuasa Allah yang ada di tempat yang Maha Tinggi. Wow, saudaraku. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah ada banyak orang-orang di luar di sana yang mengatakan begini, Yesus itu kan hasil dari hubungan suami istri antara Maria dengan Yusuf. Itu salah besar. Mereka nggak ngerti firman, saudaraku. Mereka nggak mau menyelidiki, saudaraku. Peristiwa Sang Juru Selamat itu datang ke dalam dunia, itu peristiwa ketika Maria mendapatkan satu penglihatan vision. Dia mengalami perjumpaan dengan malaikat Gabriel, saudaraku. Dan Gabriel menyampaikan pesan dari Elohim bahwa engkau akan mengandung. Dan itu terjadi karena kuasa Roh Kudus, Holy Spirit. Jadi kuasa dari tempat yang Maha Tinggi itu menaungi, saudaraku, Maria. Dalam tanda petik begini, saudaraku, Elohim, pribadi Allah yang kedua, ya saudaraku, God Son, ya, Father God, Son God, saudaraku, pribadi Allah yang kedua, masuk ke dalam rahimnya Maria. Wah, ini kejadian yang sangat spektakuler. Ini kejadian yang amazing, saudara, luar biasa. Di luar akal pemikiran manusia, saudaraku. Ya, bisa aja, karena Tuhan kan pencipta, saudaraku. Bagi dia nggak ada yang nggak bisa dilakukan, saudaraku. Jadi ibarat kata begini, selalu saya katakan bahwa rahim Maria itu dipinjam oleh Tuhan untuk dia, saudaraku, selama 9 bulan dia ada di dalam rahim itu. Jadi bukan karena hubungan suami istri. Garis bawahi Bapak Ibu, ya, bukan karena hubungan suami istri. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini peristiwa yang sangat dahsyat. Ini peristiwa yang luar biasa, saudaraku. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya bilang apa, saudaraku? Ayat yang ke-37 bilang begini, sebab bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Jadi mungkin Maria bilang begini, mana bisa saya mengandung kalau bukan karena saya punya suami. Tapi ketika dia mendengar apa kata malaikat itu, dan malaikat itu bilang, Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. With God nothing impossible. Wow. Saudaraku, ketika Maria mendengar perkataan dari malaikat ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil, ayat 38 bilang apa kepada kita? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Jadi saudaraku, ketika Maria mendengar malaikat bilang, with God nothing impossible, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Peristiwa dia datang menjadi manusia, dia pinjam rahimmu, bagi dia nggak ada yang mustahil. Ketika Maria dengar ini, saudaraku, Maria bilang apa? Sesungguhnya ini aku adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria menyerahkan semua kejadian ini, bahwa dia sudah dipilih oleh Elohim, bahwa dia nanti yang akan melahirkan sang juru selamat ke dalam dunia. Maria bilang apa? Jadilah menurut kehendakmu, kehendak Elohim, kehendak Allah di sorga. Bagi saya Bapak Ibu, Natal poin yang pertama apa saudaraku? Memberikan pesan apa buat saya? Memberikan pesan apa buat kita? Bagi saya secara pribadi, Natal itu adalah poin pertama, miracle, mujizat. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Apa sih mujizat itu, saudaraku? Mujizat itu adalah sesuatu yang mustahil bagi kita, tapi tidak ada mustahil bagi dia, dan itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Itulah mujizat. Jadi bagi saya Natal itu bukan sekedar pohon Natal. Bagi saya Natal itu bukan sekedar kita pakai baju baru, aksesoris Natal, kelap-kelip, saudaraku, nyalakan lilin. Oke, itu bagian dari Natal. Tapi bagi saya secara pribadi, Natal itu adalah memberikan pesan yang kuat bagi saya secara pribadi. Natal itu adalah mujizat. Kenapa saya katakan mujizat? Peristiwa ketika dia datang ke dalam dunia, ketika dia pinjam rahimnya Maria, ketika sang juru selamat itu datang ke dalam dunia, bagi saya itu peristiwa bukan peristiwa yang biasa, tapi itu peristiwa yang luar biasa. Dan itu adalah mujizat. Bagaimana enggak kalau saya bilang mujizat? Ya saudaraku, satu-satunya saudaraku, manusia dalam tanda petik lahir ke dalam dunia tidak lewat hubungan suami istri. Mujizat Bapak Ibu. Makanya dikatakan Maria itu adalah the virgin, perawan. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi saya rindu pagi ini, sebelum nanti minggu depan puncaknya dan 25 puncaknya lagi kita merayakan Natal. Bagi saya, dan saya mau bagikan kepada saudara, Natal, Christmas itu adalah miracle, mujizat. Dan itu terjadi untuk Maria saat itu. Natal pertama bagi Maria, dia mengalami apa saudaraku? Miracle, mujizat. Nah, yang membuat mujizat itu terjadi karena perkataan dari Maria. Maria bilang apa? Aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu, kita semuanya adalah hamba Tuhan loh saudaraku. Ya enggak, kita ini semua hamba Tuhan. Hamba itu artinya budak, slave, budak. Kita ini budaknya Tuhan. Ya enggak. Dan yang lebih hebat lagi, Maria bilang apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika Maria mengatakan itu, artinya dia sinkron dengan pesan dari malaikat itu. Artinya dia nunut. Bukan nunuk, kalau nunuk ada duduk di belakang, saudara. Nunuk itu apa, Bu? Ikut. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saya sebagai gembala saudara. Bapak Ibu adalah anak-anak rohani saya. Nunut aja sama Tuhan. Nunut aja, ikut aja. Follow Jesus, ikut Yesus. Jangan pernah engkau berontak, jangan pernah engkau melawan. Ikut aja apa kata Tuhan. Percayalah, mujizat dari Tuhan akan terjadi di bulan Natal ini. Miracle dapat terjadi dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Dan ini dialami oleh Maria. Saya berdoa,
Supaya saudara dan kita, gereja kita, merayakan Natal, kita ngalami mujizat dari Tuhan. Bagi kita mustahil, yes. Ya enggak, bagi kita rasanya enggak mungkin. Yang bagaimana bisa Allah Elohim, pribadi Allah kedua, datang menjadi manusia? Aduh, rasanya enggak masuk akal deh. Enggak ada logika, enggak ada kamusnya, ya enggak. Tapi itu terjadi loh, it happened. Terjadi, saudaraku. Maka dari itu, Bung, ya saudara juga mengalami kan pengiringan saudara sama Tuhan sekian tahun, berapa puluh tahun. Saya mau tanya kepada saudara, adakah di antara kita pernah mengalami mujizat dari Tuhan? Halo? Saudara bisa hidup hari ini juga pun karena mujizat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Oleh sebab itu mari saudaraku, Natal itu bicara mujizat, miracle. Christmas itu saudaraku bicara apa? Mujizat, miracle. Dan saya rindu mujizat Natal saudara alami di bulan Desember ini. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi permohonan kerinduan hati saudara? Nunut aja seperti Maria. Jadilah kehendakmu. Ya enggak? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah budak-budaknya Tuhan, saudaraku. Ikut aja. Apa kata firman Allah? Amini dan imani. Amin, saudaraku. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kalau saya mau bicara, mau kesaksian tentang mujizat, aduh, rasa-rasanya nggak cukup 1 hari, Bapak Ibu. Selalu saya katakan, gereja kita bisa terbangun dalam jangka waktu 5 bulan. Itu saya mau katakan, kalau bukan mujizat apa, saudara? Mujizat. Mujizat, saudaraku. Ya, enggak? Wow, mujizat itu bukan sekedar yang sakit sembuh. Yes, itu juga, itu mujizat luar biasa. Mujizat itu bukan sekedar bicara tentang apa saudaraku, apa namanya, hal-hal yang supranatural. Itu mujizat. Tapi Bapak Ibu, ya enggak, ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itulah mujizat. Bahkan firman Allah bilang apa? 1 orang bertobat itu mujizat yang terbesar. Kenapa? Karena ketika 1 orang bertobat, apa yang terjadi di sorga? Ribuan jutaan malaikat di sorga bersorak-sorai. Itu mujizat yang terbesar, saudaraku. Oleh sebab itu mari, ya enggak, biar Natal ini bagi kita, Natal yang spesial di tahun 2024 ini. Kalau Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk merayakan Natal, dan kita mau katakan, Tuhan, saya rindu mengalami mujizat dari Tuhan. Mujizat itu apa sih? Yang tadi saya katakan, bagi kita mustahil, bagi dia tidak ada yang mustahil. Saya mau iman saudara di tahun 2024 ini, dan nanti ketika kita masuk tahun 2025, iman kita mengalami lompatan yang dahsyat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya! Wow. Ya, nah yang kedua saudaraku, Natal itu bicara apa sih buat kita? Buat saya secara pribadi saudaraku. Nah poin yang kedua, saya ajak saudara untuk melihat bersama-sama kembali ke dalam Alkitab kita. Di dalam Lukas pasal yang kedua. Luke chapter 2, saudaraku. Ayat 8 sampai 10. Ya enggak? Luke chapter 2, Lukas 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. God's words. Ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Siapa yang ketakutan saat itu? Para gembala-gembala. Saudaraku, mereka tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, kenapa perlu dijaga, saudaraku? Karena banyak maling, banyak mungkin ada binatang buas yang bisa menerkam domba-domba piaraan mereka. Saya udah pernah ke situ, Bapak Ibu, di padang gembala. Tempatnya bukit, saudaraku, udaranya sejuk sekali. Dan para gembala-gembala itu berarti lebih dari 1 orang. Mereka menjaga, mereka ibarat kata ronda, saudaraku. Ronda itu apa? Jaga lingkungan. Sama dilakukan oleh para gembala-gembala pada waktu itu. Tiba-tiba
Mungkin mereka lagi sedang ngantuk, atau mungkin mereka lagi sedang ngobrol satu dengan yang lain. Tiba-tiba, suddenly, saudaraku, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan. Seorang malaikat Tuhan tiba-tiba ada di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan, glory, saudaraku, ya, itu bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya jelas lah, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada tanda-tanda tiba-tiba ada penampakan makhluk sorgawi, saudaraku, ya, terang benderang, kaget kita, saudaraku, dan mereka ketakutan, saudaraku. Lalu ayat 10 bilang begini, lalu kata malaikat Tuhan itu kepada para gembala-gembala di padang menjaga kawanan ternak mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wow. Jadi saudaraku, kalau yang tadi poin pertama pesan malaikat kepada Maria, nah yang kedua ini saudaraku, pesan malaikat kepada para gembala-gembala. Gembala-gembala ini adalah orang yang humble, orang-orang yang sederhana, saudara. Itu salah satu pekerjaan yang sederhana para gembala ini, saudara. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang terkenal, saudara. Mereka orang yang bersahaja, orang yang ya mungkin nggak pernah dikenal lah, saudaraku. Tapi yang nggak dikenal oleh manusia itu dikenal oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Dan itu yang selalu menjadi filosofi dalam hidup saya. Lebih baik saya nggak dikenal manusia daripada saya tidak dikenal oleh Tuhan. Sekarang kan berbalik, saudaraku. Kita lebih baik dikenal sama manusia, tapi kita nggak mau dikenal sama Tuhan. Berbalik loh Bapak Ibu sekarang. Makanya hati-hati. Ya, orang-orang sekarang cari nama, cari ketenaran, cari popularitas. Gak salah, ya memang gak salah Bapak Ibu. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Dan saya punya filosofi seperti ini. Lebih baik saya dikenal sama Tuhan daripada saya dikenal oleh manusia. Dan dikenal oleh manusia nggak salah, nggak salah saudaraku. Tapi buat apa kalau kita hebat di depan manusia, dikenal oleh manusia, tapi Tuhan bilang begini, aku tidak kenal kamu. Enyala dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Wow, cilaka Bapak Ibu, saya nggak mau. Nah, kembali kepada firman Bapak Ibu, para gembala-gembala orang yang biasa, orang yang sahaja, orang yang sederhana, saudaraku, tapi dia dikenal oleh Tuhan. Tuhan kirim malaikatnya untuk apa? Bukan sekedar nongol, ketemu, lalu kemudian, halo, apa kabar? How are you? Lalu kembali ke sorga. Oh tidak. Malaikat Tuhan membawa pesan dari Elohim. Malaikat Tuhan membawa pesan dari sorga, saudaraku. Dan apa pesannya? Apa pesannya, saudaraku? What message from the heaven? Apa pesan dari sorga, saudaraku? Pesannya begini, Bapak Ibu. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. A big joyful, saudaraku. Ya, Mbak. Untuk seluruh bangsa. Nah, ini yang dahsyat Bapak Ibu. Ini yang luar biasa buat saya secara pribadi. Jadi makna Natal buat saya yang kedua adalah, poin yang kedua adalah, Natal bicara apa saudaraku? Natal bicara blessing. Natal bicara kemenangan. Natal bicara joyful, sukacita. Ucapan syukur. Natal bicara keselamatan. Natal bicara pengharapan. Dari mana kita tahu? Karena malaikat itu memberitahukan kepada para gembala-gembala, sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan satu bangsa, bukan satu suku, tapi seluruh bangsa. To the world. Makanya ada satu lagu pujian begini, joy to the world, the Lord has come. Joy to the world, sukacita bagi dunia, the Lord has come. Allah itu, Tuhan itu telah datang.
Karena dia telah datang Bapak Ibu, maka ada pengharapan buat kita. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Karena dia telah datang, ada blessing, ada berkat buat kita. Maka dari itu mari saudaraku, jangan pernah kita takut, jangan kita pernah khawatir. Tuhan gak pernah kehabisan berkat di sorga. Saudaraku, selama kita tadi kembali kepada poin pertama, selama kita nunut aja sama Tuhan, ikut aja apa maunya Tuhan, saudara, Tuhan gak pernah kehabisan berkat buat kita. Ya, ada satu lagu pujian bilang begini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bilang kiri kanan, bilang coel tetanggamu, suka-suka Tuhan ya. Ivan nih, bilang sama suamimu, kok Alan, suka-suka Tuhan ya. Dan saya mau katakan, Tuhan kita itu Bapa yang sangat baik. Adakah Bapa di dunia ini memberikan batu kepada anaknya minta roti? Halo, ada? Adakah Bapak Ibu di dunia ini yang memberikan ular kepada anaknya minta ikan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Dia pasti akan berjuang memberikan terbaik buat anaknya. Dan kita adalah anak-anaknya pada pagi hari ini. Ikutin aja Bapak Ibu. Ketika para gembala mendengar berita dari malaikat, mereka berbondong-bondong. Mereka pengen tahu, benar, di Bethlehem mereka menjumpai Sang Juru Selamat itu telah datang ke dalam dunia. Joy to the world, the Lord has come. Saudara tahu nggak yang menciptakan lagu ini? Joy to the world. Kenapa nadanya tinggi Bapak Ibu? Joy to the world, the Lord has come. Dari nada yang tinggi, pelan-pelan turun ke nada yang rendah. Itu gambaran Sang Juru Selamat itu yang tinggal di sorga. Dia mau turun ke bawah, ke dalam dunia. Dan ngapain dia turun ke bawah, ke dalam dunia? Dia mencari kamu Joko. Dia mencari kamu Rince. Dia turun ke dalam dunia. Dia kosongkan dirinya, kenosis dalam bahasa Gerikanya, mengosongkan dirinya. Dia tanggalkan jubah kebesarannya. Dia kenakan jubah seorang manusia. Dia turun ke bawah. Klek, 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 klek. Sampai mati di atas kayu salib. Die on the cross. Bangga nggak kita punya Tuhan seperti itu? Bangga nggak kau punya Tuhan yang seperti itu? Makanya bagi saya Natal itu luar biasa Bapak Ibu. Hanya 2 pesan Natal buat saudara dan saya. Pertama, mujizat. Bilang mujizat. Miracle. Mike bilang mujizat. Mujizat. Say. Mujizat. Number 2, blessing. Katakan blessing. 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 Keselamatan, pengharapan. Makanya kenapa tadi saya bilang bawa anak-anak kita, cucu-cucu kita ke perayaan Natal sekolah minggu. Karena di situ dia lihat, oh iya ya, perayaan Natal itu akan membekas di memori anak-anak kita pada waktu mereka masih kecil. Dan itu akan membawa dia sampai nanti dia besar. Amin, saudaraku. Amin. Saya berdoa pagi hari ini. 2 poin ini, saudara alami di bulan Desember ini, Bapak Ibu. Siapa yang mau ngalami 2 poin ini? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Wow,
it happens, terjadi dalam dirimu. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Please stand up, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh, kita sambut berita Natal pada pagi hari ini, saudaraku. Kita sambut dengan hati yang percaya. Kita sambut dengan hati yang terbuka. Open your heart. Haleluya, haleluya. Receive blessing Christmas come to your life. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Mujizat itu adalah apa yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara bisa katakan amin? 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 Siapa yang mau, siapa yang rindu mengalami mujizat dari Tuhan? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji imanku percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Yes, I receive your victory. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Naikkan satu nada lagi, Ricky. Wow, wow. The blessing of God come to your life now. Naikkan satu nada lagi. Oh, aku sementara musik menyesuaikan nadanya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku ku terima sekarang kemenangan yang dari Tuhan. Angkat tanganmu, lift your hand. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Wow. Hadirat Tuhan, saudaraku. Apakah kau itu merasakan berat dalam hidupmu?
Haleluya. Sembah di dalam roh, sembah di dalam kebenaran. Haleluya. Worship Him, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, hurraka baraka kurase, hurrana kabarana bo. Haleluya. Sierrana kabarana kurase na kabara, uya kabarana kurase kabarana. Miracle is happening. Miracle is happening in your life. Miracle is happening. Uya raka kabarana kurase na kabara. Uya kana kabarana kurase na kabara. Samaria, angkat suaramu, angkat kakimu. Lihat, langit mulai terbuka, langit mulai terbuka. Haleluya, 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 haleluya. Saya rasakan urapannya, saudara. I feel anointing Holy Spirit. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi. Bless the Lord, oh my soul. Amen. Yes. Worship His holy name. Oh my soul, I worship your holy name. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Father in heaven. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biar kebenaran firman-Mu membangkitkan iman percaya kami. Dan saat pagi ini Tuhan jamah. Mari angkat tangan kananmu Bapak Ibu. Saya mau lepaskan urapan Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Wow. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi ini. Kami mengangkat wajah kami membuka hati kami untuk Tuhan. Mujizat, berkat Natal turun atas kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. In the name of Jesus. You are the healer. Engkau penyembuh bagi kami ya Tuhan.
Hamba lepaskan urapan anointing. Hamba lepaskan saat ini juga kepada seluruh jemaatmu yang hadir pada pagi ini. Hamba lepaskan berkat-berkat materi, berkat-berkat supranatural. Receive, terima saat ini juga. Nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Kami terima berkat firman Allah. Dan bulan Desember ini kami akan melihat mujizat telah terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan, Haleluya.